selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dede Irwanto. Saya mahasiswa semester 6 di Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi. Video ini saya buat sebagai laporan praktikum dari tugas 2 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Ya, pada tugas 2 ini kita diminta untuk membuat sebuah website untuk pemesanan bahan ajar, di mana website ini terdiri dari 2 halaman utama, yaitu halaman stok bahan ajar dan halaman tracking dari delivery order atau DO. Oke, ini kebetulan saya sudah membuat codingannya. Ini ada sesuai dengan di sini struktur proyek yang disarankan. Ada indeks HTML, kemudian stok HTML, tracking HTML, dan untuk CSS ada CSS style, kemudian untuk file JS ada stok app.js dan tracking app.js. Ya, jadi kita lanjut pada fiturnya. 1. Halaman stok bahan ajar. Oke, karena codingannya sudah saya buat, di sini mungkin saya akan menjelaskan fitur dari website ini, fitur seperti yang diminta pada tugas ini. Ya, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silahkan bebas menggunakan tabel list atau bentuk lain. Teman-teman perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom field sebagai berikut. Ini kode dan judul, kode judul, nih kode judul, kemudian kategori mata kuliah, MK wajib, kemudian UT daerah, kemudian lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, kemudian di sini jumlah stok safety bahan ajar, kemudian status, dan di sini catatan. Catatan. Oke, kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Oke, di sini ada fitur edit. Kita coba edit di sini. Ya, ketika kita klik button edit ini atau ikon dengan gambar pensil, maka di sini kita bisa langsung mengedit stok bahan ajar secara inline. Jadi di sini kita coba, misalkan ini kita ganti judulnya pengantar manajemen 2, kemudian ini kita ubah jadi UT Denpasar. Nah, kemudian jumlah stok bahan ajar di sini kita rubah menjadi 25. Oke, kemudian kita save. Ya, kita lihat di sini datanya sudah berubah. Ini menjadi pengantar manajemen 2, kemudian UT Denpasar, ini jumlah stok bahan ajar. Kemudian terdapat fitur untuk melakukan filter dan short data stok. Silahkan bebas menggunakan elemen. Di sini untuk filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri dari pilihan seluruh UT daerah. Oke, untuk filter ini PBJ list. Ya, di sini coba kita pilih Jakarta. Maka akan difilter UT daerah Jakarta saja. Kemudian kalau kita pilih Makassar, maka hanya menampilkan Makassar, Denpasar. Tadi yang kita rubah hanya menampilkan Denpasar. Oke, kita nah ya. Kemudian terdapat kategori. Jadi ketika kita memilih UT daerah, maka akan ditampilkan depend option kategori mata kuliah. Sini semua mata kuliah. Kemudian coba kita pilih mata kuliah praktikum. Di sini tidak ditampilkan karena pada UT daerah Jakarta tidak ada kategori mata kuliah praktikum. Ya, ada mata kuliah wajib. Kemudian fitur terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kurang dari jumlah. Ini kita
Coba kembalikan semuanya, tadi di pasar semua ya. Jadi di sini fitur ini jumlah stok kurang dari, kita coba refresh halaman, kita klik jumlah stok kurang dari jumlah stok safety ya. Jadi di sini ini, jadi filter dan jumlah stok sama dengan 0. Jadi di sini hanya memfilter ini memfilter jumlah stok yang kurang dari stok aman ini. Kemudian di sini filter untuk jumlah kosong, tidak ada yang kosong. Kita coba edit dulu. Ini coba kita ganti 0 ya. Ini otomatis berubah tandanya. Sini kita filter ya 0. Oke, kita reset, kita refresh lagi. Kemudian di sini terdapat fitur short untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok dan harga. Jadi di sini ada shorting. Jadi di sini berdasarkan judul. Di sini judul mata kuliah. Di sini kita coba ya. Ini diurutkan berdasarkan judul, biologi B, biologi, dasar-dasar zoologi, pengantar akuntansi dan seterusnya. Kemudian berdasarkan jumlah stok. Ini berdasarkan jumlah stok. Ini ya. Jadi shorting di sini menggunakan ascending. Jadi dia akan mengurutkan dari stok terendah ke tinggi. Ini 27, 12, 28. Kemudian dari harga ya, harga 55.000, 60.000, 65 dan 80. Kemudian fitur short sudah. Kemudian fitur yang dapat di set ulang atau reset, fitur filter. Jadi coba kita reset. Ini fitur reset iya, reset. Terapkan fitur di view, dimana semua fitur tidak perlu direkrut kembali. Implementasi di misalkan ya. Nampilkan status bahan ajar. Jadi di sini bahan ajar yang dimana jumlah stok bahan ajar melebihi dari jumlah stok safety, stok aman bahan ajar, maka akan memberikan status aman. Sementara jika jumlah stok bahan ajar kurang dari jumlah stok safety bahan ajar, akan diberi status warning ini. Kemudian kita coba edit di sini. Misalkan jumlah stok bahan ajar 0 di sini, maka akan memberikan status danger ini. Oke, menambahkan formulir kecil. Kemudian kita akan terdapat fitur menambahkan data bahan ajar baru. Sini kita tambah data bahan ajar, misalkan A P0001. Ini algoritma pemrograman. Kemudian di sini kita pilih saja wajib. Sini Makassar. Ini R1A5 misalkan. Ini jumlahnya misalkan 50. Safety bahan ajar itu 20. Harga misalkan kita taruh 75.000. Catatan HTML misalkan ini untuk catatan ini mendukung kode HTML, jadi ini stok aman. Oke, kita tambahkan ya, secara otomatis ditambahkan pada tabel list. Oke, jadi itu ini fitur dari stok. Kemudian kita lanjut ke fitur tracking dari delivery order. Jadi untuk codingan dari stok tadi ada di sini.
Ini adalah untuk codingan untuk halaman HTML-nya. Sementara untuk codingan dari sisi Vue.js-nya itu ada di stockapp.js. Ini. Jadi di sini adalah codingan untuk proses bisnis dari halaman stok bahan ajar. Kemudian di sini kita akan lanjut ke fitur tracking dari delivery order. Ini tracking, kita klik. Jadi di sini kita diminta halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman bahan ajar. Di sini terdapat fitur untuk jadi di sini kita coba dulu untuk tracking. Jadi kita akan melakukan tracking bahan ajar. Di sini kita sudah mempunyai data trackingnya. Misalkan ini kita coba dengan ini nomor DO yang ini DO 2025-0001 DO 2025-0001. Ya, kita klik cari. Ya, di sini akan menampilkan tracking dari bahan ajar dengan nomor DO 2025-0001. Ya, ini. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nomor DO dimana tergenerate otomatis. Nomornya terdiri dari DO tahun bulan. Selanjutnya jika sudah ada tracking baru menjadi ya, NIM. Jadi kita coba tambahkan DO. Di sini ada NIM. Jadi karena nomor DO nya tergenerate otomatis, di sini yang akan kita isi secara manual adalah NIM. Yang pertama NIM, kemudian nama, kemudian ekspedisi, kemudian paket bahan ajar, kemudian tanggal kirim. Ini tanggal kirim, kemudian total harga. Oke, kita coba. Di sini NIM misalkan saya masukkan NIM saya 0498520077. Kan kita masukkan nama saya Dede Irwanto. Kemudian sini kita pilih ekspedisi. Misalkan yang ini Express. Kemudian pilih jenis paket. Jadi di sini untuk misalkan ini untuk paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan paket. Gunakan elemen select dan menampilkan web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket akan muncul detail dari isi bahan ajar tersebut. Oke, ini coba kita pilih paket IPS dasar. Ya, di sini akan muncul isi paket ECMA 4116 dan 4115. Ya, coba kita ganti misalkan dengan paket IPA. Sini secara otomatis akan menampilkan isi paket dan merubah total harga. Jadi total harga sini seperti yang diminta, total harga diambil dari area objek paket harga. Ini. Jadi total harga ini diambil dari sini. Ya, dari codingan ini. Jadi, total harga diambil dari sini. Sehingga ketika kita memilih paket bahan ajar, kita memilih paket ini misalkan, maka otomatis akan menampilkan daftar harga ini. Begitupun ketika kita memilih paket IPA, maka akan menampilkan harga yang sesuai dengan ini. Oke, kemudian di sini tanggal kirim misalkan kita taruh tanggal 28 November 2025. Kemudian kita simpan. Ya, delivery order berhasil ditambahkan dengan nomor. Jadi nomor ini tergenerate otomatis, di mana nomor sebelumnya adalah DO 2025-001, sedangkan nomor yang digenerate otomatis ini adalah DO 2025-0002. Kita coba copy nomor ini. Oke, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita cari. Ya, secara otomatis sini akan muncul nama penerima dengan nomor DO 2025-002 ini, nama saya tadi seperti yang saya inputkan, kemudian NIM, penjalanan paket total, dan seterusnya. Oke, untuk struktur tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk codingan dari tracking
bahan ajar ini ada di sini. Untuk kode HTML-nya ada di tracking HTML di sini. Kemudian untuk proses bisnisnya ada di tracking apps.js. Jadi di sini ada berbagai metode cari resi, misalkan itu yang berhubungan dengan ini. Kemudian di sini ada metode untuk generate DO otomatis, simpan DO tadi untuk ini, dan seterusnya. Ya, demikian video laporan praktikum dari mata kuliah pemrograman berbasis web.